Perkenalkan, nama saya Kade Erisna Dewi dengan NIM A40122051. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan perkembangan sastra Indonesia, periodisasi sastra dan aliran sastra. 1. Sejarah dan perkembangan sastra Indonesia. Sastra Indonesia merupakan sastra yang dikemas dengan bahasa Indonesia dan berkembang sejak abad ke-20. Hal ini ditandai dengan tersebar luasnya sastra dalam penerbitan pers, surat kabar, dan majalah, dan buku baik yang diterbitkan oleh pihak swasta maupun pemerintah kolonial. Ajib Rusidi berpendapat bahwa sastra Indonesia lahir jauh sebelum bahasa Indonesia diresmikan. Kemudian rasa bangsaan yang menjadi awal dari kelahiran sastra Indonesia. Rasa kebangsaan itu mulai hadir dalam karya sastra pada tahun 1920 dan 1921. Ketika periode sebelum kemerdekaan di tahun 1850 sampai 1933, sastra Indonesia diwarnai dengan kemunculan sastra Melayu Tionghoa, bacaan liar, sastra koran, Maksaveler, dan balai pustaka. Sedangkan di tahun 1933 sampai 1945, sastra Indonesia diwarnai dengan kemunculan pujangga baru dan sastra propaganda. Pada periode pasca kemerdekaan, perkembangan sastra Indonesia ditandai dengan terbentuknya gelanggang seniman merdeka yang diperkasai oleh Chairil Anwar dan kawan-kawannya. Dalam periode tersebut pula, Chairil Anwar berhasil menciptakan suatu gagasan baru yang dituangkan dalam puisinya. Selepas itu terjadilah krisis sastra. Krisis sastra tersebut akhirnya disambut dengan kemunculan majalah kisah, cerpen, dan karangan-karangan lain yang tidak begitu panjang. Pada periode Orde Baru, ditandai dengan kemunculan manifestasi kebudayaan, majalah Horizon, dan peristiwa heboh sastra. Hingga akhirnya sampailah pada periode reformasi sekarang, yang mana periode ini diwarnai dengan melimpahnya perempuan sebagai pengarang karya sastra. 2. Periodisasi sastra Indonesia. Pembabakan dalam sejarah sastra Indonesia dibagi berdasarkan angkatan. Angkatan adalah suatu usaha pengelompokan atau periodisasi karya sastra berdasarkan ciri khas yang dihasilkan. Angkatan-angkatan dalam sejarah sastra diantaranya adalah sebagai berikut. A. Angkatan Pujangga Lama. Pujangga Lama adalah karya sastra di Indonesia yang telah lahir sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra yang dihasilkan berupa syair, pantun, gurindam, dan hikayat. B. Angkatan Sastra Melayu Lama. Karya sastra Melayu Lama pertama terbit sekitar tahun 1870 dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel. C. Angkatan 45. Hasil karya sastra pada angkatan ini banyak bercerita mengenai perjuangan merebut kemerdekaan, seperti puisi-puisi milik Chairil Anwar. D. Angkatan 50-an. Karya pada era 50-an ditandai dengan terbitnya majalah sastra bertajuk Kisah milik H.B. Yasin. Ciri karya sastra dalam angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. E. Angkatan 66 sampai 70-an. Ciri-ciri karya sastra angkatan 66 sendiri ialah memiliki konsepsi Pancasila, mengangkat isu-isu politik, dan membawa kesadaran nurani manusia. F. Dasawarsa 80-an. Pada kurun waktu tahun 1980, karya sastra di Indonesia ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol, seperti Marga T. G. Angkatan Reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya sastra, puisi, cerita pendek, maupun novel dengan tema sosial politik, khususnya seputar reformasi. 3. Aliran sastra. Aliran karya sastra menggambarkan prinsip, pandangan hidup, ataupun hal-hal
yang dianut oleh sastrawan dalam membuat karya sastra. Aliran dalam karya sastra biasanya terlihat pada periode tertentu. Surrealisme adalah aliran dalam karya seni yang berusaha membebaskan dirinya dari kontrol kesadaran dunia, seperti orang yang bermimpi dalam membuat karya. Dilansir dari buku bertajuk Menyelami Keindahan Sastra Indonesia, berikut 11 aliran sastra. 1. Aliran realisme. Aliran realisme adalah aliran yang melukiskan keadaan sesuai dengan kenyataan tanpa mengurangi atau menambahkan kejadian yang dilihat. Sebagian besar karya sastra angkatan 45 berarti beraliran realisme. 2. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Apabila realisme hanya mengungkapkan hal yang baik dan tidak menyinggung orang lain, justru kebalikan dari itu, aliran naturalisme memandang suatu hanya dari sudut buruknya. 3. Aliran neonaturalisme berbeda dengan naturalisme. Aliran ini tidak hanya menekankan sesuatu pada buruknya saja, tetapi juga sudut yang baiknya juga. 4. Aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran yang menekankan perasaan atau jiwa. 5. Aliran impresionisme. Aliran impresionisme adalah aliran yang melukiskan kejadian yang ditemui pengarang dalam kehidupan nyata berdasarkan kesan sepintas saja. 6. Aliran determinisme. Aliran determinisme adalah aliran yang melukiskan kejadian dari sudut buruknya saja. 7. Aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang melukiskan sesuatu penuh dengan perasaan. 8. Aliran idealisme. Aliran idealisme adalah aliran yang melukiskan gagasan atau pendirian pengarangnya. 9. Aliran simbolisme. Aliran simbolisme adalah aliran yang menggunakan simbol isyarat untuk menutupi maksud sebenarnya. 10. Aliran psikologisme. Aliran psikologisme adalah aliran yang menekankan pada aspek kejiwaan atau psikologis. 11. Aliran didaktisme. Aliran didaktisme adalah aliran yang menekankan pada aspek pendidikan. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih.